Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Ridwan Ika Triadi. Nama saya Elvin Septian Batara. Saya Muhammad Abdullah Gadi. Nama saya Syarif Kutik. Di sini kami akan melakukan sebuah presentasi dengan judul Internet Sehat dan Aman dengan mata kuliah literasi digital. Sebelum kita membahas apa itu internet sehat, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat berada di mana saja atau bahkan di seluruh mencari lowongan pekerjaan atau mencari internet beasiswa. Merupakan sebuah jaringan termasuk sebagai sumber berbagai sumber ilmu. Terdapat banyak manfaat, namun yang dengan leluas saja bisa tidak dapatkan semua konten atau informasi internet membantu tugas sekolah bermanfaat bagi pengguna jika tidak bijak dalam menggunakan internet. Karena sifat yang cenderung bebas tanpa kontrol pihak maupun, maka ada saja materi atau isi yang bersifat negatif di internet yang dikirim atau terkirim, misalnya saja pornografi, perjudian, sadisme atau realisme. Belum lagi dengan aneka macam program jahat, yaitu virus, worm, Trojan horse, dan lain-lain yang dapat mencuri bahkan merusak data di komputer. Serangan email atau sampah, penipuan, pelanggaran privasi sehingga pelecehan seksual. Meski berada dengan media informasi lainnya, internet memiliki aturan baku yang efektif untuk minimalisir perilaku negatif. Sebagai sebuah media informasi, internet tidak lebih dari sebuah sarana layaknya sebuah jalanan raya besar, di mana di dalam jalan raya tersebut terbesar atau tersedia jutaan informasi dari berbagai penjuru dunia. Bila kita tidak pintar memilih dan memilih informasi, bukan tidak mungkin kita, keluarga, khususnya anak-anak, akan terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan. Pengertian internet sehat. Internet sehat bukanlah berarti bahwa internet itu sedang sakit. Internet bukanlah orang yang sakit yang harus diobati oleh para pengguna internet. Pemanfaatan internet telah mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan aspek lainnya. Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi seperti surat elektronik atau email, serta jejaring sosial atau social networking yang dianggap lebih efektif dan efisien. Gerakan internet sehat muncul karena aktivitas internet di dunia maya saat ini masih terbilang bebas, tanpa ada aturan hukum yang ketat. Banyaknya aktivitas internet secara ilegal ini membuat internet menjadi teknologi yang cukup berbahaya. Aktivitas ilegal yang paling umum biasanya wares, pelanggaran hak cipta atau karya, cyberbullying, penghinaan dan kata-kata kasar di internet, penghinaan dan pelecehan sara, konten dewasa atau pornografi, dan aktivitas kejahatan lainnya. Berikut adalah beberapa pengertian internet sehat. 1. Internet sehat adalah aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online, baik browsing, chatting, sosial media, upload, dan download secara tertib, baik dan beretika sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. 2. Internet sehat adalah cara berperilaku yang beretika saat mengakses suatu informasi dari internet. Selain itu juga, pengguna internet yang sehat tidak melakukan aktivitas internet yang melanggar hukum seperti hak cipta, hacking, dan mengakses kontrol. 2. Internet sehat adalah cara berperilaku yang beretika saat akses suatu informasi dari internet.
Selain itu juga, pengguna internet yang sehat tidak melakukan aktivitas internet yang melanggar hukum seperti pelanggaran hak cipta, hacking, dan mengakses konten ilegal. 3. Internet sehat adalah internet yang digunakan untuk tidak mengakses konten-konten negatif seperti halnya situs pornografi, situs judi, dan lain-lain. Sehingga orang tua saat ini harus lebih teliti soal anaknya yang sudah mengenai internet. 4. Internet sehat adalah aktivitas internet yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna internet secara kriteria umur, profesi, dan keyakinan yang bertujuan adanya konten yang pas dan tidak melanggar dengan aturan hukum cyber yang berlaku. Salah satu program pemerintah Indonesia adalah Internet Sehat dan Aman atau yang disingkat dengan INSAN. Adalah program dari pemerintah Indonesia yang dicadangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Internet sehat dan aman bertujuan untuk mensosialisasikan pengguna internet sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat. Dalam hal ini, seluruh komponen masyarakat turut terlibat di dalam program internet sehat ini. Adapun beberapa faktor pendukung terciptanya internet sehat. Dengan pemahaman yang cukup tentang internet serta didukung kedewasaan dalam memilah hal yang baik dan buruk, maka akan memaksimalkan dampak positif serta sekaligus meminimalisirkan dampak negatifnya. Tentu saja semua pihak memiliki andil dalam membantu menyediakan atau menyelenggarakan internet yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Adapun juga orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya ketika mereka sedang bereksplorasi dengan internetnya di rumah. Lalu ada juga dengan pembimbing yang senantiasa membimbing peserta didikannya agar dapat menggunakan internet dengan baik dan benar. Lalu ada juga dengan komunitas termasuk pengelola warung internet atau warnet, pelaksana program masyarakat, lembaga pelatihan dan sebagainya harus bahu-membahu dalam mengedukasi masyarakat tentang berinternet yang sehat. Lalu setiap individu diharapkan dapat bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri ketika menggunakan internet. Cara menerapkan internet sehat. Internet sehat bisa dilakukan dengan mudah. Banyak aplikasi-aplikasi yang membantu para pengguna internet agar mereka aman dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan di internet. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar mendukung akses internet sehat. 1. Hindari situs atau forum yang berbahasa atau menjerumus aktivitas kejahatan. 2. Pasang aplikasi parental. 3. Berikan sosialisasi kepada anak sejak dini. 4. Gunakan DNS yang bisa memblok situs berbahaya seperti situs judi, situs dewasa lainnya. Kemudian pertebal iman dan agama adalah salah satu firewall utama dalam diri memperguna internet. Beberapa cara untuk menangkal materi negatif dalam internet, yaitu perilaku atau cara berinternet berkaitan langsung dengan sedikit banyaknya materi negatif yang mengancam kita. Harus semakin waspada dan tidak ceroboh ketika menggunakan internet, maka akan makin kecil kemungkinan terpapar berbagai materi negatif dari internet. Salah satu langkah antisipasi untuk menangkal materi negatif tersebut dengan menginstal software pengaman ke dalam komputer yang digunakan. Yang harus diingat adalah berbagai macam software yang tersedia tidaklah menggantikan peran orang tua, guru maupun komunitas dalam memberikan keamanan dan kenyamanan selama berinternet. Software hanyalah alat bantu yang tidak bisa menjamin 100% menghalau materi negatif dari internet. Secara umum, software pengaman tersebut terdiri atas software anti-spyware, software browser anak, software antivirus, software parental, dan software firewall. Dalam mengutamakan software tersebut, software browser anak yaitu menjadi peran utama antara internet dengan komputer yang digunakan. Browser anak secara umum telah dirancang semaksimal mungkin untuk menyaring berbagai situs, gambar, atau teks yang tak layak diterima anak-anak. Browser anak juga disediakan untuk menarik dengan mudah digunakan oleh anak. Beberapa contoh pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran di sekolah kami. 1. Guru-guru sudah mulai membuka diri untuk belajar memanfaatkan situs jejaring sosial dalam hal ini di Facebook, Twitter,
blog, Instagram, WhatsApp, dan sarana media sosial lainnya untuk berdiskusi, memberikan postingan positif, dan membahas materi pelajaran. 2. Beberapa guru mengikuti beberapa pelatihan atau workshop cara membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Termasuk guru disarankan untuk membuat blog dengan program One Teacher One Blog, serta membekali guru untuk belajar membuat artikel. 3. Mengarahkan siswa di sekolah untuk membuat dan mengirim beberapa karya mereka ke berbagai media sosial milik mereka maupun ke blog sekolah, agar dapat membuat jejak positif untuk diri mereka sendiri maupun sekolah. 4. Siswa memberikan sosialisasi tentang berinternet yang sehat agar tertindak dari konten-konten yang belum boleh mereka lihat dan tidak layak. 5. Memberikan masukan kepada orang tua siswa agar menggunakan Internet Service Provider atau ISP yang menawarkan internet sehat. Saat ini, ada banyak ISP yang menawarkan penggunaan internet sehat. Artinya, saat mereka memasang internet di rumah, mereka juga melakukan pengaturan pada perangkat yang digunakan.